Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaira Melani Fitria. Di sini saya akan menjelaskan tentang belajar data mining dengan RapidMiner dengan materi yang diambil dari buku ini yang dibuat oleh Dennis Aprila dan kawan-kawan. Jadi yang pertama kita bahas adalah tentang kecerdasan buatan. Definisi dari kecerdasan buatan itu adalah suatu konsep yang dimana suatu kecerdasan itu didapatkan dari pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan menalar yang menjadi satu. Dan kemampuan tersebut digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi konsep kecerdasan buatan di sini atau atas berdirinya AI itu juga mengambil dari konsep kecerdasan pada manusia. Selanjutnya kita membahas tentang perbedaan komputasi antara kecerdasan buatan dan komputasi konvensional. Itu seperti di bawah ini. Dari dimensinya, itu di bagian pemrosesan, pada kecerdasan buatan itu mengandung konsep simbolik, namun di konvensional itu algoritmik. Kemudian sifat inputnya, pada kecerdasan buatan itu bisa jadi tidak lengkap, tapi pada komputasi konvensional itu inputnya harus lengkap dan harus didefinisikan. Kemudian pada pencarian itu kepada komputasi kecerdasan buatan itu kebanyakan bersifat heuristik dan pada konvensional itu didasarkan pada algoritma. Dan untuk keterangan pada kecerdasan buatan itu disediakan, namun pada konvensional biasanya tidak disediakan. Fokus utama dari kecerdasan buatan itu pengetahuan, dan fokus utama dari komputasi konvensional itu hanya data dan informasi. Kemudian secara struktur itu pada komputasi buatan, kecerdasan buatan itu kontrolnya dipisahkan dari pengetahuan atau learningnya, dan pada komputasi konvensional kontrol akan terintegrasi dengan informasi yang ada. Pada kemampuan menalar, kelebihannya pada kecerdasan buatan itu support atau iya, dan pada komputasi konvensional masih tidak bisa untuk memberikan kemampuan menalar. Selanjutnya tentang RapidMiner. Jadi RapidMiner ini merupakan suatu software yang sifatnya open source, bisa diakses oleh siapapun. Kemudian RapidMiner ini dapat digunakan untuk melakukan analisis terhadap bidang data mining. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan atau memberikan contoh penggunaan RapidMiner ini. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang pengelompokan teknik data mining. Itu ada classification, ada association, ada clustering. Jadi yang pertama itu adalah classification. Ini suatu teknik untuk melihat pada kelakuan dan atribut dari kelompok yang telah didefinisikan. Jadi suatu bentuk klasifikasi ini memberikan hasil klasifikasi pada suatu data baru dengan memanipulasi data yang ada yang telah diklasifikasi sebelumnya berdasarkan sejumlah aturan yang telah dibuat. Salah satu contoh yang akan kita kerjakan nanti adalah yang decision tree. Kemudian selanjutnya ada association. Association ini digunakan untuk mengenali suatu perilaku atau kelakuan dari kejadian-kejadian khusus atau proses di mana hubungan asosiasi muncul pada setiap kejadian. Jadi nanti kita akan mencoba mempraktekkan tentang market basket analysis untuk di aplikasi RapidMiner. Kemudian selanjutnya ada clustering. Ini digunakan untuk menganalisis pengelompokan terhadap data. Ini mirip dengan klasifikasi, tapi pengelompokannya belum didefinisikan sebelum dijalankannya tool pada data mining. Biasanya untuk clustering ini menggunakan metode neural network dan statistik. Nanti saya juga akan menjelaskan tentang implementasi neural network pada RapidMiner. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah decision tree pada RapidMiner. Jadi contoh kasus yang pertama ini adalah keputusan bermain tenis. Sebelumnya di sini saya sudah membuat data dalam bentuk Excel. Saya akan tunjukkan. Ya, seperti ini. Ini sudah saya sesuaikan dengan contohnya. Ada outlook, temperature, humidity, windy, and play. Kemudian data Excel ini saya masukkan ke RapidMiner. Cara memasukkannya di bagian repository itu kita klik import data di my computer. Kemudian kita cari lokasi data tersebut di sini. Saya next.
Nah, di sini kita bisa atur cells yang akan diimport, kemudian di format untuk kolomnya, apakah sudah benar yang baris pertama itu menjadi kolom. Selanjutnya kita tentukan di mana akan menyimpan data tersebut. Di sini saya cancel karena sebelumnya saya sudah memfinish penyimpanan datanya. Oke, yang pertama kita mencoba tentang Tainis. Kita drag and drop di bagian proses seperti ini. Kemudian perintah dari sini adalah penggunaan algoritma decision tree. Kita bisa cari di operators decision tree. Oke. Kemudian kita hubungkan output dari retrieve tennis ke trainingnya. Kemudian di model ini kita hubungkan ke result. Di sini kita help me solve the problem. Ini kita tentukan mana yang akan dijadikan label data. Di sini saya pilih play karena untuk mengambil keputusan apakah jadi main tenis atau tidak gitu. Ini sekarang sudah jadi dan ini kita bisa klik run. Oke, kurang lebih seperti ini hasil dari decision tree-nya. Kalau kita lihat dari contoh, hasilnya masih belum sama. Di sini saya coba perbaiki lagi. Oke, kita coba. Oke, ini sudah sesuai dengan contoh yang diberikan, yaitu di sini humidity untuk ditentukan dari high atau normal. Ketika normal main atau play, keputusannya ketika high itu kita outlook dulu apakah cloudy, rainy atau sunny, dan ketika rainy apakah sedang windy itu no atau yes, dengan kesimpulan bahwa ketika sunny itu don't play dan ketika windy itu don't play. Ini sesuai dengan yang kita kerjakan di sini di Rapid Miner. Oke, untuk contoh pertama sudah bisa kita selesaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah keputusan seseorang mempunyai potensi menderita hipertensi. Jadi kita buka dulu hasilnya. Sebelumnya datanya sudah saya buat di Excel dan ini output yang kita harapkan. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita hapus dulu, kita ulang lagi. Saya drag and drop dataset dari hipertensi, kemudian klik decision tree. Oke, sama seperti sebelumnya. Oke, kemudian kita tentukan label ya. Label yang ingin kita pilih adalah ini, ketentuan ya atau tidak, sedangkan ya atau tidak ini dimiliki oleh label hipertensi. Seperti ini, kemudian kita bisa running. Oke. Ini hasilnya. Di sini yang pertama adalah decisionnya adalah berat. Average, overweight atau underweight itu sesuai. Average, overweight atau underweight. Ketika beratnya average atau underweight itu tidak mengalami hipertensi. Kemudian ketika overweight itu ada kondisi yang kedua adalah pemilihan dari usia. Ketika usianya muda maka tidak hipertensi, dan ketika usia tua ada kemungkinan ada hipertensi. Oke, selanjutnya di usia tua kita lihat lagi dari kelaminnya itu adalah pria atau wanita. Ketika kelaminnya wanita itu beresiko untuk hipertensi, dan pria memiliki ada merah dan birunya, ini 50-50. Dan ini sesuai dengan contoh yang diberikan, outputnya sesuai dengan yang di buku. Selanjutnya contoh kasus tentang neural network. Di sini saya akan menggunakan data dari samples. Dari Rapid Miner sudah menyediakan contoh data yang bisa kita gunakan. Di sini saya coba deals. Oke. Di sini kita cari terlebih dahulu neural network. Di sini neural net. Oke, kita hubungkan antara output dengan training, kemudian mode dengan result. Di sini let me solve the problems. Di sini langsung ke nominal to numerical. Ini sudah final. Hasilnya seperti ini.
untuk example setnya. Dan untuk improve neural networknya seperti ini. Jadi inputnya dan hidden one dan output ini memiliki hubungan satu sama lain. Dan ini contoh descriptionnya. Pada node 1 atau sigmoid itu gender male, gender female, dan method dan sebagainya. Oke, ini contoh aplikasi dengan neural network untuk mencari hubungan antar node-nya. Selanjutnya adalah percobaan tentang market basket analysis. Pada rapid miner itu kita transaksi penjualan sederhana. Jadi di sini contoh tabelnya. Dan saya sudah membuatkan hasil tabelnya seperti ini ya. Kemudian ini sudah saya masukkan ke dataset rapid miner-nya. Ini market. Oke. Untuk output yang nanti keluar itu adalah tentang hubungan. Sebentar. Ini kita mencari 5 rules. Setiap rules-nya itu kita bisa hitung hubungan masing-masing parameternya. Jadi nanti ada premise, ada conclusion. Yang pertama kita lakukan itu sesuai dengan contoh ya. Retrieve itu kita drag and drop data tadi ke proses, kemudian ada numerical to be numerical. Ini numerical to binomial. Selanjutnya adalah FP growth. FP growth kita drag. Selanjutnya adalah grid associate. Oke, seperti ini ya. Untuk hubungannya kita bisa memilih out ke example ke example, kemudian V ke ini ke ITI, out ke example ke example, dan V ke ITI. Untuk resultnya itu dari rules ke result. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita atur pada parameternya itu numerical to binomial. Nah, untuk FP growth itu sama seperti ini. Jangan lupa min supportnya itu 0,95, dan ini min requirement-nya dalam bentuk min support. Kemudian maximum number of item sets itu 100. Untuk grade association itu kita ambil minimum confidence-nya 0,95. Kita coba running. Oke, ini cukup banyak conclusion-nya. Kalau diambil dari bentuk grafik itu sangat banyak, dan kita perlu perbaiki di bagian numerical. Yang diharapkan adalah data yang hanya 5, jadi min confidence-nya itu kita ganti FP growth itu diganti ke 90%. Kita ikuti pada buku ini. Jadi minimum number of items itu 100. Minimum numbers of item ini 100. Kemudian maximum number of retries itu 15. Untuk minimum supportnya 0,95. Maximum itemsnya -1. Oke, untuk grid association rules itu 0,95, 2, dan 1. Sudah sama ya. Ini masih banyak. Kemudian kita coba running.
FP Growth. Oke, setelah kita running, ini sudah diperbaiki dari relative market, kemudian numerical to binomial, kemudian FP growth. Sudah kita atur parameternya ke create association juga, kemudian kita hubungkan ke result. Ketika kita running, maka akan mengeluarkan 5 data sesuai dengan yang diharapkan di sini. Dengan premise, conclusion, support, confidence level, dan yang lainnya itu sudah sesuai. Selanjutnya kalau kita ketik graph, ini bentuk grafiknya. Jadi setiap rule itu memiliki kaitan. Ini contohnya ini rule 1 gitu. Jadi ini mentega dengan roti. Nah, ini kita lihat bisa ditarik ya garisnya, dia mengambil dari mentega dan roti confidence-nya. Kemudian untuk rule yang kedua itu roti dan mentega. Rule 2 itu roti dan mentega seperti ini ya. Kemudian ini poinnya seperti ini, jadi roti ke rule 2 dan ini ke mentega. Ini sesuai dengan premise dan conclusionnya. Premise itu nanti dari awalnya, kemudian untuk conclusionnya itu panah yang setelah rule-nya. Selanjutnya susu dan telur ini masuk ke premise yang ketiga, rule yang ketiga. Nah, ini ada hubungan antara telur dan susu. Kemudian mentega, telur, dan roti itu masuk ke rule keempat. Kita lihat mana yang bergerak sesuai ya, mentega, roti, dan telur. Kemudian yang kelima adalah roti, telur, dan mentega, di mana roti dan telur sebagai premis itu di rule 5. Kita lihat poinnya telur dan roti sebagai premis, kemudian konklusinya adalah mentega. Jadi kurang lebih seperti itu untuk percobaan market basket analysis. Sekian yang bisa saya jelaskan dari buku ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.